Bagaimana antum mau bahagia sementara banyak sekali pikiran yang masuk di otak antum yang seharusnya tidak perlu antum pikirkan, bukan kapasitas antum. Rasulullah SAW mengatakan, "Wamluk 'alaika lisana," jaga lisanmu. Enggak usah ikut nimbrung komentar yang bukan ranahmu, yang bukan kapasitasmu. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, "Wa 'alaika bi khassati amrik," urus dirimu sendiri. Sibuk dengan urusanmu yang merupakan privasimu. Urus anak istrimu. Itu datangkan kebahagiaan. Ente urus macam-macam yang bukan kebutuhan ente. Bikin file space di otaknya habis. Mau diformat gimana juga gitu, nggak enak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Di antara hal yang membuat kita bahagia adalah kita mengamalkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni." Di antara keelokan Islam seorang adalah meninggalkan perkara yang bukan urusannya. Sekarang ini, para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, media sosial di mana-mana ya. Dan sarana-sarana untuk berkomunikasi sangat banyak. Dan ini membuka celah-celah kita untuk mengetahui urusan-urusan yang tidak perlu bagi kita. Semua perkara masuk dalam otak kita, masuk dalam hard disk di otak kita. File-file yang tidak perlu juga apa? Masuk. Bagaimana antum mau bahagia sementara banyak sekali pikiran yang masuk di otak antum yang seharusnya tidak perlu antum pikirkan, bukan kapasitas antum. Bukan kapasitas antum. Oleh karena seorang melatih diri untuk tidak sibuk mengurusi orang lain. Untuk tidak mengetahui urusan orang lain kecuali kalau dia nimbrung ada maslahatnya. Kalau enggak ada maslahatnya enggak usah nimbrung. Sementara manusia sifatnya ingin tahu, ya, ingin mengetahui urusan orang lain, ingin nimbrung, ingin komentar padahal bukan kapasitasnya. Sampai sebagian ulama memberikan contoh ya. Di antara bentuk tidak perlu tahu urusan orang lain, dan ini saya sering sampaikan dalam pengajian saya. Misalnya ada seorang sahabat kita dengan kita di mobil. Tahu-tahu sahabat kita tersebut berdering teleponnya, HP-nya, lantas dia angkat. Waktu dia angkat, dia jawab telepon tersebut dengan suara yang tinggi. Kita tahu ada masalah. Maka di antara keelokan Islam seorang tidak perlu tanya-tanya. Ada apa sih? Kalau seandainya dia ingin beritahukan kepada kita, maka dia akan sampaikan meskipun tidak usah kita tanya. Karena bisa jadi waktu dia angkat telepon istrinya marah-marah. Kalau kita tanya ada apa? Ini istri saya marah-marah, ya udah ceraikan aja. Dia mungkin nggak enak mau cerita kalau dia dimarahin istrinya, harga dirinya jatuh, diomelin sama istrinya. Ya sudah, kita nggak perlu tahu urusannya. Mungkin dia bicara bisnisnya macam-macam. Tidak perlu. Ente bisnis apa sih? Ente nggak perlu. Itu bukan urusan kita. Allah tidak mewajibkan kita untuk mengetahui urusan sahabat kita ini. Kalau dia ingin ceritakan, dia ingin sharing, dia akan sampaikan kepada kita. Kalau tidak, ente nggak perlu tahu. Kenapa? Saya katakan tadi, orang masuk dalam areal ranah-ranah yang sebenarnya bukan urusan dia. Ada orang berjalan misalnya di suatu perumahan, tahu-tahu melihat ada rumah besar warnanya ungu. Dia protes, ini rumah kok warnanya ungu? Ya akhi, itu bukan rumah ente, apa urusan ente? Mau rumahnya merah, kuning, hijau, nggak jadi urusan dia. Kalau itu rumah ente, silakan ente protes. Kalau bukan rumah ente, apa urusan ente? Tidak semuanya kita harus tahu, kecuali kalau itu ada masalah dengan kita. Nanti itu rumahnya kok 4 tingkat, istrinya 4 kali. Akhirnya komentar yang nggak perlu. Akhirnya apa? Ngabisin waktu. Saya punya teman, sahabat saya. Waktu jalan sama saya di mobil, melewati suatu tanah, Ustaz ini ada masalah, saat ini gini-gini ceritanya. Nanti sana, Ustaz ini begini-begini. Dia tahu semua urusan. Buat apa dia tahu maksudnya? Apa manfaatnya dia tahu semua urusan? Kecuali ente ingin beli tanah tersebut. Ente cuma tahu-tahu dia dengar-dengar saja, belum tentu juga informasinya benar. Itu tidak. Dan sekarang kita punya HP, luar biasa, informasi banyak sekali. Informasi banyak sekali. Anda punya Facebook, temannya 5.000. Nggak usah 5.000, temannya 2.000. Yang teman 2.000 itu bukan orang diam aja, dia juga suka nge-share macam-macam, gitu tidak? Dan itu masuk ke dinding Anda. Anda baca, ingin tahu, baca. Bayangkan Anda bisa betah gini 2 jam, baca semua. Berita tentang kesehatan, ayam disuntikin. Terus apa lagi? Semuanya tahu, subhanallah. Semuanya tahu, ada artis ini gini semua. Pasti Anda nggak mungkin numpang lewat aja, enggak. Anda pasti ingin tahu. Anda ingin tahu, baca terus, baca. Saya tidak mengatakan informasi tersebut tidak penting. Mungkin ada yang penting. Namun ingat, kita akan membaca itu semua. Tidak ada filter, kita akan baca semua. Dan ada perkara-perkara yang penting akhirnya kita tinggalkan. Yang lebih penting harusnya kita baca Quran,
Ya harusnya kita bercengkerama dengan istri dan anak-anak, bercengkerama dengan istri dan anak-anak itu kebahagiaan. Ya. Oleh karenanya Rasulullah SAW tatkala menyebutkan tentang zaman fitnah, kata Rasulullah SAW, udkhul darak, masuklah di rumahmu. Dalam riwayat yang lain, walzam baitak, sudah di rumah aja, enggak usah urus macam-macam. Rasulullah SAW mengatakan, wamluk alaika lisana, jaga lisanmu. Enggak usah ikut nimbrung komentar yang bukan ranahmu, yang bukan kapasitasmu. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, wa alaika bi khassati amrik, urus dirimu sendiri. Sibuk dengan urusanmu yang merupakan privasimu, kata Nabi SAW. Ente punya istri, urus istri itu. Dipernak itu istri biar cantik. Sibuk gimana istri, suruh ini, anak-anak juga suruh ngaji Quran. Urus anak istrimu. Itu datangkan kebahagiaan. Ente urus macam-macam yang bukan keputusan ente. Bikin file space di otaknya habis. Diisi dengan berbagai macam informasi. Waktunya Al-Quran masuk nggak bisa masuk. Kenapa? Sudah penuh harddisknya. Mau diformat gimana juga gitu, nggak enak. Oleh karena perhatian Allah Subhanahu Wa Taala, saya katakan di antara hal yang buat kita bahagia tidak terlalu ikut urusan orang lain. Kalau itu bukan ranah kita, udah nggak usah. Ente nggak tahu, alhamdulillah. Ya sudah, ente sibukkan urusan ente dengan urusan privasi ente. Urus istri, urus anak-anak, urus kerjaan ente yang benar. Sehingga ada sisa waktu buat sholat, buat baca Quran, buat ikut pengajian, ya, buat dan macam-macam. Jangan terlalu sibuk urusan orang lain. Kenapa? Karena manusia hobinya komentar orang lain. Semuanya dikomentari. Ada khilaf di antara ustaz, nggak usah ikut. Kenapa ikut? Bukan kecuali ente ulama ingin menghakim dua ustaz itu. Ente juga bahlul, ngapain? Nggak usah. Apalagi sebagian orang komentar padahal dia cuma mendengar dari satu sisi. Ada ustaz berselisih, ya wajar manusia. Yang tidak sampai gotong-gotong aja berselisih, wajar manusia. Ente dengar dari satu ustaz, ente ikut dengar itu, yang lain ente tidak dengar, ente ustaznya itu goblok. Jangan. Kalau ente mau adil, ente dengar dari dua-duanya. Kalau enggak, sudah enggak usah dengar sama sekali. Khususkan kepada dua-duanya. Dua-duanya sama-sama ingin mencari kebenaran. Dua-duanya ingin mencari kebaikan. Mungkin ada sudut pandang yang berbeda, sudah. Enggak usah sibuk. Akhirnya apa? Ente seuzon sama ustaz yang selama ini anda nuntut ilmu darinya. Kalau anda mau, ente datang sama ustaz itu tanya. Kalau enggak usah urus dua-duanya. Sudah dengar nasihat, sibuk dengan diri ente. Yang penting nuntut ilmu. Kenapa ini menghabiskan energi? Menghabiskan energi. Tapi para hadirin Allah Subhanahu Wa Taala, ini diantara hal yang mendatangkan kebahagiaan. Tidak ikut urusan yang bukan urusan kita. Tidak perlu tahu urusan orang lain. Kita hanya mengerti urusan orang lain kalau kita ingin membantu, ada maslahatnya. Kalau enggak usah ikut nimbrung, enggak usah ikut komentar. Sibukkan diri kita dengan perkara-perkara yang merupakan privasi kita. Urus anak-anak, urus bisnis, urus istri, urus orang tua, ya. Urus orang tua. Kalau tidak, kita akan habis banyak waktu. Tidak semua perkara yang masuk di otak kita membuat kita bahagia. Terkadang bikin kita sengsara.